Bapak Ibu, mari kita kembali bertukar pikiran, berdiskusi, dan menambah sedikit mungkin sharing ya wawasan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada pengidap penyakit komorbid. Jadi yang kita hadapi sekarang, bagaimana cara kita bisa hidup, kalau boleh kita katakan berdampingan, berdamai dengan virus COVID ini, walaupun kita punya komorbid, ya. Oke, next. Apa sih komorbid itu? Orang suka bilang komorbid, komorbid. Komorbid itu merupakan sebuah bahasa kedokteran yang artinya adalah penyakit penyerta, Bapak Ibu. Penyakit penyerta yang Bapak Ibu bawa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi, ya. Jadi penyakit selain penyakit utamanya, ya, itu sudah diderita. Contohnya, nanti saya kasih tahu di belakang. Next. Nah, ini penyakit komorbid ini, ya kita sebut penyakit komorbid, ini rentan terinfeksi virus. Sebenarnya tidak hanya virus, Bapak Ibu. Bakteri juga iya, jamur juga iya, ya. Jadi mudah sekali terinfeksi sakit, gitu ya. Nah, pada saat ini karena pandemi mudah terinfeksi virus, ya membuat proses penyembuhan menjadi lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kemudian penyembuhan menjadi terhambat. Jadi memang proses sel level seluler itu lebih lama, membutuhkan waktu lebih panjang untuk regenerasi dan recovery. Ya, kemungkinan besar bisa juga lewat 10 hari, tapi gejalanya itu bisa lebih parah, lebih berat gitu, karena ada kondisi yang merugikan karena adanya komorbid. Ya, next. Nah, ya, komorbid ini bisa terjadi secara perlahan dan tetap ada di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup, gitu ya. Jadi ketika kondisi kesehatan kita menurun, ya kondisi kesehatan kita turun, itu kemungkinan besar mudah sekali rentan kita bilang terkena infeksi pada saat kondisi pandemi ini, ya. Next. Nah, ini apa sih sebenarnya penyakit-penyakit penyerta tadi, komorbid itu yang suka dibilang sama tenaga kesehatan dan lain-lain, yang viral di mana-mana. Itu adalah penyakit penyerta, contohnya diabetes, atau kondisi autoimun yang pernah kita bahas, atau kondisi penyakit jantung, penyakit ginjal, darah tinggi, gangguan pernafasan, misalkan ada asma, ada PPOK, atau ada yang lain di kondisi paru-paru gitu ya, TBC paru, atau sampai ke kondisi kanker atau tumor, atau penyakit kronik lainnya yang bisa mengurangi kondisi prima tubuh Bapak Ibu itu dari 100%, karena ada komorbid ini maka kondisinya tidak 100% fit. Bisa 80, bisa 70, nah itu mempengaruhi. Ya, next. Nah, data Satgas COVID itu menunjukkan hipertensi menjadi penyakit komorbid yang paling banyak diderita pasien saat pandemi ini. Juara duanya adalah obesitas, juara tiga diabetes, juara empat itu penyakit jantung. Itu dari Tempo 3 Juni 2021, ini data sama persis dengan www.covid.go.id yang sudah dilaporkan ya. Next. Penyebab hipertensi menjadi penyakit komorbid paling banyak karena tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Ini secara sengaja maupun tidak disengaja, dirasa atau tidak dirasa, kondisinya seperti itu. Hipertensi itu mengganggu sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita rentan mudah terinfeksi virus pada saat pandemi ini ya. Next. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Disiplin terapkan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan yang tanpa komorbid saja sudah protokol kesehatan ketat, yang punya komorbid 2 kali sampai 3 kali lebih ketat dari normal. Karena Bapak Ibu yang punya komorbid itu lebih rentan terinfeksi. Ya, tetap melakukan pemeriksaan rutin. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sakit darah tinggi, berarti Bapak Ibu harus punya tensimeter contohnya, supaya tahu kondisi tensi.
Kalau misalnya Bapak Ibu mengidap diabetes misalkan, berarti Bapak Ibu di rumah harus siapkan alat buat cek gula darah. Contohnya gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya tensinya tinggi, mengontrol penyakit komorbid itu dengan minum obat secara teratur. Kemudian berolahraga secara teratur. Hindari stres dan istirahat yang cukup. Menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan bergizi seimbang, vaksinasi, ikut vaksinasi, ya, vitamin dan lain-lain. Itu cara untuk komorbid bisa lebih baik lagi dalam kondisi sekarang nih, pandemi. Next. Nah, kapan dong, dok, komorbid ini bisa divaksin? Nah, dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengidap pasien-pasien hipertensi dengan tensi tinggi dapat divaksinasi kalau tekanan darahnya tidak melebihi 180 per 110, Bapak Ibu. Jadi memang 180 per 110 itu sudah tinggi sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ada hipertensi, segeralah konsultasi dan diberikan obat anti hipertensi sehingga terkontrol terus tensinya di 130, di 120, tergantung usia nanti ya, bisa di 140. Nah, itu sudah masuk ke dalam kriteria bisa diberikan. Tapi harus diobati dulu, darah tingginya bisa dikontrol. Begitu juga gula, begitu juga dan lain-lain ya. Nah, begitu juga diabetes ya, seperti tadi saya bilang, ya, selama belum ada komplikasi akutnya misalkan kegawatan di paru dan lain-lain, ya. Kemudian pengidap kanker juga boleh divaksinasi. Ini sudah ada peraturannya. Bagaimana caranya supaya pengidap kanker bisa dapat divaksinasi? Seperti saya sering bilang, konsultasi dulu ke dokter kesayangan Anda, Bapak Ibu. Datang, kunjungi, diskusi, konsultasi, kemudian akan diperiksa dulu secara komprehensif, dan nanti akan diberikan formulir Bapak Ibu itu layak divaksin atau tidak. Gitu, next. Terus, bagaimana peran anggota keluarga dalam pencegahan virus pandemi kalau misalkan ada anggota keluarga yang komorbid, misalkan Bapak Ibu tidak punya komorbid tapi di dalam keluarga di rumah ada. Yang pertama pasti selalu memberikan dukungan, ya kan? Penyakit komorbid itu bisa dikontrol, bisa diatasin, bisa dioptimalkan kondisi kesehatan tubuhnya, ya. Kemudian yang kedua adalah ikut membersihkan rumah secara rutin dengan disinfektan ya secara teratur. Jadi kita juga harus bisa concern terhadap orang-orang yang punya komorbid di dalam rumah, ya. Kemudian hindari aktivitas di luar rumah jika tidak ada kegiatan penting atau terdesak, Bapak Ibu. Karena apa? Begitu selesai pulang, kita yang sehat-sehat saja membawa virus yang komorbid di dalam rumah yang kasihan. Ya, terapkan protokol kesehatan, kemudian selalu mengingatkan anggota keluarga untuk selalu mengontrol penyakit komorbidnya. Udah minum obat belum? Berapa tensinya? Udah minum obat belum? Berapa gulanya? Gitu ya. Jadi tetap harus saling mengingatkan, saling menjaga. Ya, next. Terus, kalau misalkan yang komorbid ini ternyata positif, apa yang harus dilakukan? Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Tidak perlu panik. Panik, seperti minggu lalu saya katakan, tidak membantu Bapak Ibu jadi lebih baik. Jadi tenang saja, tenang. Tenang, sabar, berpikiran positif, dan berpikiran rasional. Ya, kemudian memeriksa kondisi dan gejala yang dirasakan. Bapak Ibu bisa memeriksakan kondisi, mungkin telekonsultasi dengan dokter, apakah nanti dari telekonsultasi dengan dokter bisa diputuskan untuk isolasi mandiri, atau harus datang ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi nggak usah terlalu gubrak-gubrak harus begini, harus begitu. Enggak, tenang, tenang, cari waktu, tenang, tidak panik, konsultasi. Ya, hindari hal yang memicu atau memperburuk kondisi komorbid. Ya, dan Bapak Ibu kan bisa tahu, cek sendiri apa ada gejalanya makin berat atau tidak, ya. Mungkin Bapak Ibu harus persiapkan juga misalnya termometer buat pantau suhu, tensimeter buat pantau tekanan darah sendiri di rumah. Kemudian mungkin pulse oximeter untuk lihat saturasi oksigen, contohnya gitu ya.
Ditambah lagi dengan cek alat gula darah dan lain-lain ya. Tetap patuhi protokol, kalau sudah positif jaga supaya tidak menularkan ke orang lain. Tetap pakai masker, jaga protokol kebersihan supaya nggak kena ke yang lain. Langsung pisah kamarnya dan lain-lain ya. Next. Jadi Menteri Kesehatan itu udah bilang, pasien pandemi dengan penyakit komorbid, khususnya saturasi di bawah 95, dan mengalami gejala sesak, itu perlu dirawat di rumah sakit. Ya, ini memang sudah dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang yang datang ke rumah sakit itu sudah mengalami gejala sesak. Ya, next. Nah, terus apa yang dilakukan kalau misalnya isolasi mandiri di rumah? Ini, Bapak Ibu memang harus berperan serta aktif juga, laporkan dan koordinasi kepada RT atau RW. Nggak usah datang ke Pak RT, WhatsApp atau telepon cukup. Pak RT, Pak RT, swab saya positif. Terus datang ke rumahnya, nggak usah. Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk berjalan-jalan kalau memang nggak penting ya. Kemudian ada keluarga yang mendampingi atau merawat dengan tetap jalani protokol kesehatan. Ini juga bisa dilakukan. Jadi memang kalau protokol kesehatan ketat, menggunakan masker yang rapet, pinggirnya bisa diplester supaya tidak tembus terhirup, itu bisa ikut merawat, tidak ada masalah. Setelah itu nanti maskernya, bajunya dan lain-lain ya dicuci dengan deterjen, mandi setelah merawat, itu bisa dilakukan. Tempat isolasi mandiri harus memadai dan memiliki kamar terpisah. Kalau Bapak Ibu mau isolasi mandiri di rumah harus punya ruangan terpisah dari keluarga lain, kamarnya dan lain-lain. Kemudian dengan ventilasi yang baik, jadi biar udara itu bertukar dan bisa terpapar dengan matahari, ya. Nah, peralatan apapun yang Bapak Ibu gunakan jangan campur dulu dengan anggota keluarga lain gitu. Bukannya bagaimana-bagaimana, tapi terkadang bisa menempel seperti yang waktu itu saya sudah pernah katakan bahwa virus ini bisa menempel di permukaan plastik, di permukaan kertas, di permukaan kain, baju, di permukaan kaca dan lain-lain. Sehingga kalau memang tidak dibersihkan secara reguler atau menggunakannya secara bersamaan, itu bisa sama-sama tertular, gitu ya. Next. Nah, terus komorbid ini isolasi, apalagi ini rutin konsultasi dengan menggunakan layanan telemedicine. Jadi ada layanan telemedicine Bapak Ibu sekarang sudah 11 platform yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang bisa Bapak akses ya. Jadi ada kebutuhan obat yang bisa Bapak Ibu diberikan dengan cuma-cuma, vitamin ya. Tapi harus juga melengkapi termometer, oksigen bila perlu. Bila perlu memang ada, mungkin harganya masih rasional, ya mungkin Bapak Ibu bisa siapkan, gitu ya. Kalau memang masih memungkinkan ya. Ataupun perekaman lainnya selama isolasi pandemi ini. Anggota keluarga bisa memberikan semangat dan dukungan agar pasien tidak merasa sendiri atau stres. Jadi Bapak Ibu memang harus berkomunikasi, memberikan perhatiannya gitu ya. Ya dengan video call rame-rame sekarang kan sudah bisa 8 orang video call, ya bisa ketawa-ketawa dan lain-lain. Berikanlah semangat juang yang tinggi supaya kemauan untuk sembuh itu ya. Kemudian makan makanan bergizi seimbang dan menjaga imunitas. Mungkin keluarga bisa memprovide, bantu menyiapkan makanan bergizi ya untuk menjaga, memperbaiki imunitas tubuh keluarga kita yang sedang sakit. Next. Nah itu, tidak mengkonsumsi makanan yang memicu penyakit komorbid memburuk. Ya, contohnya misalkan udah tahu ada diabetes tapi yang manis-manis semua yang dikonsumsi. Nah, itu kan memicu untuk gula darahnya jadi meroket dan tidak terkontrol, Bapak Ibu. Ya, walaupun sudah dengan obat-obatan tapi kan ada pembatasan. Lihat kondisinya. Misalkan makan yang asin-asin terlalu banyak, kita tahu menimbulkan tensi yang tinggi jadinya. Dan itu juga termasuk lemak itu menimbulkan efek yang memperberat kondisi pembuluh darah gitu ya, baik sakit jantung dan lain-lain. Nah, konsumsi makanan mengandung protein dan vitamin itu harus Bapak Ibu lihat ya. Asupan yang mengandung mineral juga, porsi makan yang dikonsumsi. Dok, saya makan 4 sehat 5 sempurna. Oke, nasinya 2 piring, ayamnya sepotong jempol, ikan kurus, kemudian susu encer. Ya. Nah, bukan seperti itu.
menu gizi seimbang yang kita sekarang anut. Seimbang itu nanti karbohidrat 40, protein 30, sayuran 30, itu sudah plus buah dan lain-lain ya. Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan kalau memang memungkinkan ya. Next. Nah, jadi apa sih manfaatnya konsumsi asupan antioksidan? Karena saat virus mengikat reseptor di dalam tubuh kita dan berusaha berkembang biak memperbanyak virusnya, antioksidan itu bekerja menghambat setiap virus yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih reda kondisinya ketimbang tidak ada antioksidan. Ya. Next. Terus, kalau misalkan kita berikan hidrogen, bagaimana? Hidrogen ini berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan mengurangi risiko kematian sel. Sehingga sel, jaringan, hingga organ tubuh bisa lebih baik kondisinya ketimbang tanpa ada antioksidan. Next. Terus manfaat air dan inhalasi, jaga imunitas pada pasien-pasien dengan komorbid ini ada enggak? Coba kita lihat. Ternyata, nah ini dia, molekul hidrogen mengandung antioksidan, meningkatkan detoksifikasi sel, meningkatkan hidrasi sel, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini sudah di jurnal 2019. Next, kita lihat lagi. Gas yang mengandung hidrogen dapat mengatur aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sistem kekebalan tubuh, ya, kematian sel itu bisa diatur, bisa dihindari, bisa direndahkan, dan memiliki potensi untuk pengobatan. Ya, ini 2020 jurnalnya. Next. Air hidrogen itu memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Jadi radikal-radikal bebas itu akan ditangkap, dinetralisir oleh antioksidan, kemudian proses-proses peradangannya itu bisa dilemahkan dan bahkan dihilangkan dengan efek hidrogen tadi, 2017. Next. Air dan inhalasi hidrogen bermanfaat untuk pemulihan penyakit komorbid. Seperti kita ketahui, sudah berapa kali kita diskusikan, kita bicarakan mengenai kondisi-kondisi penyakit komorbid itu yang bisa dibantu, diperbaiki kondisinya dengan menggunakan inhalasi maupun minum hidrogen binding water ini. Ya. Next. Nah, hidrogen memiliki efek kardioprotektif, perlindungan untuk sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi mengurangi ukuran dari infark. Infark itu kematian dari otot-otot jantung pada kasus ini. Kemudian meredakan aritmia itu, aktivitas elektrik jantung itu, aritmia tuh nggak beraturan, itu bisa direndahkan, diredakan ya, dan meningkatkan fungsi jantung karena dia terrehidrasi, teroksigenasi sehingga tadi kondisi-kondisi yang tersumbat dan lain-lain bisa lebih baik kondisinya ya. Ini jurnal Medical Research 2017 ya. Next, coba kita lihat. Hidrogen memberikan efek mirip insulin. Udah beberapa health talk kita yang lalu sudah bicara mengenai diabetes ya. Jadi biasanya diabetes tipe 1, kita bagi tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 2 itu saat dewasa baru sakit gula darah, kencing manis. Kalau tipe 1 itu memang dari lahir tanpa fungsi dari pankreasnya normal. Sehingga ya dari lahir dia sudah terganggu. Nah, memberikan efek mirip dengan insulin dan bisa diberikan pada pasien-pasien diabetes tipe 1 mulai dari awal ya. Ini 2013 sudah dilaporkan. Next. Ini air hidrogen dapat menghambat produksi free radikal. Kalau misalkan dia ada akan dinetralisir, tapi kalau misalkan akan diproduksi ya pada ginjal itu biasanya bisa dihambat. Jadi diinduksi ditahan oleh glukosa sehingga memiliki potensi pengobatan untuk pemulihan gangguan fungsi ginjal pada pasien diabetes tipe 2. Nah, ini yang tipe 2. Ini Jurnal Medical Gas Research 2012 ya. Next. Kemudian ini gas hidrogen itu, next dulu, slide. Ya, gas hidrogen memiliki bioaktivitas seperti antiinflamasi, antioksidan,
anti kanker sehingga dapat mengurangi efek samping dari kemoterapi kalau pasien-pasien kanker. Jadi memang kanker itu bisa menimbulkan efek-efek merusak, Bapak Ibu. Kita sudah tahu. Dan dengan diberikannya hidrogen, itu bisa membantu memulihkan sel-sel tadi yang kena paparan dari obat-obat kanker. Ya. Kemudian dia juga bisa menekan pertumbuhan sel kanker atau sel tumor. Itu ada di 2019 jurnalnya. Terus, ini yang menarik. Next slide, ketika kita terinfeksi COVID, biasanya timbul badai sitokin. Jadi sitokinnya itu akan meningkat tinggi di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan kerusakan di mana-mana. Nah, aktivasi ya yang menimbulkan inflamasi peradangan tadi itu bisa dicegah, bisa diturunkan ya dengan mengkonsumsi air hidrogen tadi. Jadi ketika orang-orang mau tawuran itu bisa diturunkan kondisinya dan bisa dicegah kondisinya supaya nggak tawuran hebat gitu. Jadi paru-paru bisa putih itu karena tawuran antara antibodi kita dengan si virusnya, kondisi virusnya. Nah, itu menimbulkan proses peradangan, proses inflamasi. Nah, di situ muncullah sitokin. Ini apa? Memang tentara-tentaranya tubuh kita itu, sitokin itu memang akan menyerang, interleukin 1, interleukin 6, itu semua keluar, tumor necrotic factor, semua keluar di situ, TNF alpha, itu akan tawuran. Jadi ada anak kecil, ada orang dewasa, ada yang gendut, ada yang tua, semuanya kumpul jadi satu, berantem sama-sama semua di situ. Nah, itu efeknya akan sangat masif merusak. Nah, dengan adanya hidrogen ini, itu bisa diturunkan bahkan dihilangkan, Bapak Ibu. Jelas itu 2013 sudah dilaporkan. Next, efek antioksidan dan antiinflamasi pada inhalasi dan meningkatkan fungsi paru-paru. Jadi kalau misalkan virus pandemi ini kan bekerjanya kebanyakan di saluran nafas, terutama ya. Severe Acute Respiratory Symptom, SARS. Jadi memang adanya di saluran nafas dan bersifat akut, cepat. Nah, dia menimbulkan peradangan-peradangan, menimbulkan free radikal bebas banyak. Nah, dengan adanya hidrogen, fungsi paru tadi bisa ditingkatkan, sehingga bisa melindungi dari kondisi peradangan hebat tadi, sehingga saluran nafasnya bisa baik kondisinya, gitu ya. Next. Nah, ini efek antioksidan selektif, ya. Jadi dia memang tangkap si free radikal tadi yang akan mengganggu, dinetralisir supaya nggak berbahaya dalam tubuh. Kemudian proses kematian sel itu bisa dikurangi. Antiinflamasi itu peradangan, jadi biasanya akan dilemahkan atau akan diturunkan kondisi peradangan dari dalam tubuh. Jadi menjadi sebuah terapi ajuvan baru. Jadi memang kondisi yang bisa kita berikan saat ini adalah memperbaiki efek peradangannya tadi ya. Jadi kalau efek peradangannya tidak terlalu hebat, maka orang yang terinfeksi mudah pulih jadinya. Paham ya? Kalau efek peradangannya hebat, besar, luas, dia demam, dia batuk pilek, terus habis itu baring saja, napasnya sesak, itu akan lebih sulit untuk bisa lebih cepat sembuh. Ya, ketimbang dia misalnya tanpa gejala atau dengan gejala ringan, murni, itu lebih cepat sembuhnya. Ya, next. Penggunaan hidrogen lebih awal dapat membantu mengurangi kerusakan, Bapak Ibu. Jelas, jelas. Yang disebabkan oleh sitokin storm tadi, badai sitokin yang saya sudah cerita tadi ya, yang terkait dengan kondisi infeksi saat pandemi ini. Next. Nah, ini air dan inhalasi hidrogen diminum masuk ke dalam tubuh ya. Kalau diminum masuk ke dalam tubuh, masuk ke saluran pencernaan, lambung diserap, kemudian akan dialirkan ke dalam pembuluh darah, nanti akan didistribusikan ke seluruh tubuh sampai yang terjauh. Nanti sel-sel tubuh itu dalam level selular itu akan diserap karena molekul hidrogen amat sangat ringan ya. Next. Kalau misalkan diinhalasi itu masuknya dari saluran pernafasan langsung rongga paru sampai ke bagian paru terkecil itu alveoli namanya. Nanti masuk ke dalam pembuluh darahnya dari situ karena ada pertukaran gas yang baik dan yang akan dibuang
Oksigen dan hidrogen akan diambil, CO akan dibuang, di situ tukar-menukar gas, kemudian akan dibawa ke jantung, ya. Dari jantung akan dipompakkan ke seluruh tubuh dan digunakan oleh sel. Ya, kira-kira gitu.